Pada video kali ini, kita akan mempelajari tutorial mengenai deteksi objek bergerak menggunakan metode background subtraction. Langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa, kita letakkan data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerja MATLAB. Kita letakkan di sini data yang nantinya akan kita olah. Data ini berupa video, di mana video ini terdapat objek yang bergerak. Objek yang bergerak itu nanti yang akan kita olah sehingga akan terdeteksi. Kita lihat videonya. Jadi pada video ini objek yang bergerak ini merupakan orang yang berjalan seperti ini. Untuk pengolahannya nanti supaya objek ini terdeteksi, kita cari terlebih dahulu background. Sedangkan pada video ini seluruh frame yang ada pada video ini tidak ada backgroundnya, alias pada setiap frame itu selalu ada objeknya, selalu ada orang ini. Oleh karena itu kita harus membuat backgroundnya terlebih dahulu, di mana background itu merupakan frame yang tidak ada objeknya atau tidak ada orangnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita nanti membuatnya dengan cara mencari nilai modus dari seluruh frame. Jadi modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul, nilai pixel yang paling sering muncul dari keseluruhan frame pada video ini, itu kita ambil sehingga nanti kita akan mendapatkan background, yaitu citra tanpa objek. Seperti itu. Setelah data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka data tersebut secara otomatis akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon New Script yang ada pada pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Maka kita bisa memberikan perintah pada editor ini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning off all. Seperti ini. Penjelasan dari masing-masing perintah ini sudah pernah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya, sehingga bisa dipelajari. Kita awali dengan membaca file video. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya dengan nama feed seperti ini. Kita gunakan function video reader. Kemudian kita berikan input berupa nama dan ekstensi dari video yang akan kita baca, seperti ini. Kita bisa merun dari coding yang sudah kita buat. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan dari script yang sudah kita buat. Kita simpan misalnya dengan nama deteksi objek bergerak. Kita simpan. Nah, maka akan muncul variabel feed yang ada pada workspace. Ini kalau kita buka, jadi variabel feed ini memuat spesifikasi dari video yang kita baca. Di sini ada durasi. Jadi video yang kita baca tadi memiliki durasi
5,3333 detik. Seperti itu. Ini namanya, nama filenya, lokasinya bit per pixel 24, artinya berupa citra RGB. Frame rate, jadi laju dari framenya itu 15. Jadi artinya dalam 1 detik itu terdapat 15 frame. Sedangkan durasinya 5,333 detik. Berarti banyaknya frame dalam video ini tinggal kita kalikan saja antara durasi dengan frame rate. Maka nanti kita akan mendapatkan banyaknya frame dari video. Ini tinggi dan lebar, video formatnya RGB, current time-nya 0 karena belum kita play sehingga current time-nya 0. Seperti itu. Selanjutnya kita baca spesifikasi video. Yang pertama kita baca lebar dari video tersebut, width seperti ini. Kedua kita baca tinggi dari video tersebut. Kemudian kita baca banyaknya frames, number of frames. Kita peroleh dengan cara memberikan perintah floor, kemudian hasil perkalian antara durasi dan juga frame rate. Sampai di sini kita coba run. Maka lebar dari video tersebut 360, tingginya 240, sedangkan banyaknya frame ada 80. Jadi hasil perkalian 5,3333 kita kalikan dengan 15 sehingga diperoleh banyaknya frame dalam video tersebut adalah 80. Sedangkan function floor ini fungsinya untuk melakukan pembulatan ke bawah. Seperti itu. Jadi 5,33 dikali 15 ketemunya 80 frame. Selanjutnya kita menginisialisasi variabel frames. Jadi variabel frames ini nanti akan kita isi dengan matriks dari frame video asli. Kita deklarasikan terlebih dahulu frames. Ini kita berikan kelas datanya win8 karena merupakan citra 8 bit. Kita inisialisasi dengan matriks zeros, matriks yang berisi angka 0. Kita berikan ukurannya untuk banyaknya baris. Kita berikan tinggi dari video, kolom kita berikan lebar dari video, kemudian kita beri 3 komponen karena merupakan citra RGB, kemudian kita berikan banyaknya frame seperti ini. Selanjutnya kita mengisi variabel frames dengan matriks frame dari video asli. Kita deklarasikan variabel K, kita set dengan angka 1,
kita berikan perulangan while. Jadi selama hash frame, selama ada frame yang dibaca dari variabel feed, maka variabel frames, semua baris, semua kolom, semua komponen pada frame ke K itu kita isi dengan frame, read frame dari variabel feed seperti ini. Kemudian nilai K kita akumulasikan supaya melakukan perulangan. Kita tutup dengan N. Sampai di sini kita coba running. Nah, maka terbentuk variabel frames di dalam workspace. Kita bisa melihat tampilan dari masing-masing frames di sini. Di sini ada 80 frames. Kita coba lihat salah satu menggunakan perintah figure, in show frames. Ini kita ambil semua kolom, ambil semua baris, ambil semua komponen, tetapi frame ke-1 misalnya. Kita coba running. Nah, ini adalah frame yang pertama. Misalnya kita lihat frame ke-10 misalnya. Nah, ini frame ke-10, frame ke-50, ini frame ke-50, frame terakhir 80. Nah, ini adalah frame terakhir atau frame ke-80. Ada 80 frame di sini. Jadi matriks dari frame video asli itu sudah kita masukkan ke dalam variabel frames seperti ini. Kita lanjutkan dengan mengekstrak masing-masing komponen RGB. Kita deklarasikan variabel R. Kita berikan perintah squeeze dari variabel frames. Kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen yang pertama. Jadi komponen yang pertama itu adalah red. Untuk banyaknya frame kita ambil semua seperti ini. Jadi kita ambil red-nya saja. Untuk komponen green kita ambil komponen nomor 2. Untuk komponen blue kita ambil komponen nomor 3. Seperti ini. Coba kita running. Kita lihat di workspace. Nah, variabel R ini merupakan komponen red dari seluruh frames. Jadi di sini ada 80. Tetapi hanya satu komponen saja, yaitu red. 240 kali 360 kali 80. Tetapi hanya komponen red saja. Demikian juga dengan yang green, hanya komponen green saja. Demikian juga komponen blue, hanya komponen blue saja. Sedangkan pada variabel frames ini lengkap. 3 komponen red, green, blue ada pada variabel frames. Ini tadi kita ekstrak, kemudian kita squeeze, berikan perintah squeeze di sini. Fungsinya untuk ini 240 kali 360, komponennya yang semula tadi dikali 1 itu hilang kali satunya, sehingga ukurannya menjadi 240 kali 360 kali 80. Kalau frames ini kan ukurannya 240 kali 360 kali 3 kali 80. Kalau masing-masing komponen itu sebenarnya ukurannya 240 kali 360 kali 1 kali 80. Tapi dengan perintah squeeze, maka angka 1 itu bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita cari modus dari masing-masing komponen RGB. Membaca
nilai modus dari masing-masing komponen RGB. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel R background, misalnya RBack, misalnya seperti ini. Win8, ini kelasnya 8 bit, kita set mode itu merupakan modus dari komponen R, karena berupa citra RGB kita berikan nilai 3 di sini, ada 3 komponen. Demikian juga untuk komponen green dan komponen blue. Seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan modus dari masing-masing komponen RGB. Kita berikan variabel background, misalnya concatenate atau penggabungan matriks 3, karena 3 komponen, kita gabungkan variabel R, variabel G, dan variabel B. Sampai di sini kita lihat background yang sudah kita buat dengan cara mencari nilai modus dari masing-masing frame. Seperti ini. Kita coba running. Nah, di sini kita sudah mendapatkan citra background, di mana citra tidak ada objeknya. Padahal video yang kita peroleh tadi, setiap frame itu memiliki objek di sini. Tidak ada frame yang tidak ada objeknya. Tetapi dengan mencari nilai modus, kita bisa memperoleh frame yang tidak ada objeknya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mendeteksi objek yang bergerak ini? Caranya dengan metode background subtraction, yaitu dengan cara mengkurangkan setiap frame yang ada di sini dengan background. Jadi frame di sini dikurangi background, maka kita akan mendapatkan objek seperti itu. Ini dikurangi ini, kita akan mendapatkan objek. Selanjutnya kita lanjutkan menginisialisasi variabel move. Move itu maksudnya movie. Jadi variabel movie ini nanti kita isi dengan citra atau frame yang sudah mendeteksi objek yang bergerak, supaya bisa diputar sebagai video. Kita berikan kelas structure di sini, cData, kemudian kita berikan matriks zeros dengan ukuran baris sebanyak tinggi dari video dengan ukuran kolom sebanyak lebar dari video. Kita berikan angka 3 karena merupakan citra RGB. Kita berikan kelasnya kelas unsigned integer 8 karena merupakan citra 8 bit. Kemudian color map-nya ini kita kosongkan seperti ini. Selanjutnya melakukan pengolahan video terhadap seluruh frame.
kita berikan perulangan for, misalnya kita berikan variabel n sama dengan 1 sampai banyaknya frames, jadi ada 80 frame-nya. Kita lakukan membaca citra foreground. Citra foreground itu merupakan frame dari setiap video, membaca frame setiap video, membaca setiap frame video. Kita deklarasikan variabel foreground yang ada objeknya. Seperti ini. Kita berikan kelas datanya 8 bit. Untuk frame-nya kita baca semua baris, semua kolom, semua komponen, tetapi hanya frame ke K seperti ini. Selanjutnya kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale seperti ini, baik itu background maupun foreground. Kita deklarasikan variabel background gray, RGB itu gray, jadi function yang digunakan RGB itu gray dari background. Demikian juga untuk foreground, kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Selanjutnya kita kurangkan atau subtraksi. Kita deklarasikan variabel subtraction. Kita berikan perintah atau function in subtract antara foreground dengan background. Selanjutnya mengkonversi citra grayscale hasil subtraksi menjadi citra biner. Kita deklarasikan variabel subtraction kembali. Kita berikan function inBinarize dari subtraction. Seperti ini. Ini bisa kita lihat terlebih dahulu hasil background subtraction pada citra grayscale. Seperti ini. Figure in show subtraction. Sampai di sini kita coba running. Agak banyak tapi nanti citranya yang muncul. Oh. Sini muncul error. Ini kurang tutup kurung 1. Running. Muncul error lagi.
Kita cek errornya di sini. Ini tutup kurangnya harusnya di sini. Seperti ini kita coba running. Masih muncul error. Oh, ini harusnya N. Kita run. Ini merupakan citra hasil subtraksi antara foreground dengan background. Jadi kalau kita lihat, yang kita peroleh hanya objeknya saja, yaitu orang yang bergerak. Selanjutnya, dari citra biner ini kita lakukan operasi morfologi. Operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Jadi untuk menghilangkan noise, yang pertama kita berikan operasi morfologi filling holes. Seperti ini, dan juga area opening untuk menghilangkan noise. Kita berikan nilai batas 1000, sehingga jika ada objek yang luasnya kurang dari 1000 pixel, maka akan dihilangkan. Selanjutnya, kita menampilkan bounding box hasil deteksi objek. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel S region props untuk mendapatkan bounding box. Kita berikan input berupa variabel BW black and white. Kita ambil bounding box-nya. Selanjutnya kita dapatkan bounding box concatenate 1 karena berupa satu nilai saja, bounding box seperti ini. Setelah itu bisa kita tampilkan menggunakan function insert shape. Dari foreground ini kita berikan rectangle,
lokasinya ada pada bounding box, sedangkan ketebalan dari garisnya kita buat tebal dengan cara memberikan nilai 4 di sini. Terakhir, mengisi variabel mov dengan citra hasil deteksi objek. Ini kurang titik koma di sini. Mov ada urutan ke n .c data, itu ada matriks citranya, kita isi dengan RGB. RGB itu merupakan frame yang sudah ada bounding box hasil deteksinya. Terakhir, kita tampilkan video hasil deteksi. Kita berikan figur, kita berikan nama HF misalnya, figur untuk menampilkan video, set HF, posisi figur ini kita set pada koordinat X-nya 500 misalnya, Y-nya 300, sedangkan ukurannya kita sesuaikan dengan spesifikasi dari video. Seperti ini. Kemudian untuk menjalankan video kita berikan perintah movie, lokasinya kita set di HF atau figur yang sudah kita siapkan tadi, kita isi dengan variabel mov, kita berikan angka 1 di sini. Yang terakhir adalah frame rate. Frame rate-nya kita samakan saja, yaitu 15 frame per detik. Terakhir kita close, kita tutup videonya kalau sudah selesai. Kita coba running. Masih muncul error di sini. Kita cek errornya. Ini color map-nya ini C-nya harusnya kecil ini di sini. Setelah itu kita coba running. Nah, jadi ini adalah hasil deteksi objek bergerak pada video dengan cara mendapatkan background-nya terlebih dahulu. Maka nanti kita akan bisa mendeteksi objek yang bergerak. Saya rasa itu tutorial pada video kali ini. Kita jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih.